Halo kelas, apa kabar semuanya ya? Semoga kawan-kawan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, kelas melihat perkembangan yang terjadi di sekitar kita ya tentang pandemi ini, tentu ini adalah masalah yang cukup melelahkan sudah ya. Bagaimana kita sudah menghadapi ini bertahun-tahun. Namun saya tetap berharap pada semuanya ya agar tidak lengah ya. Kita harus tetap menjaga ya. Tentu ada sisi positif yang bisa kita ambil dari bencana ini ya. Yang pertama, bagaimana kita tetap harus fokus bagaimana menjaga imun ya dengan memperhatikan apa yang kita makan dan kita minum, yang mungkin sebelum pandemi ini kita tidak terlalu memperhatikan ya. Yang penting makan apa yang bisa dimakan, yang enak hajar. Namun dengan adanya pandemi ini ya, kita memang ya kita dituntut dan diajari bagaimana kita memperhatikan imun kita agar tetap fit. Nah, tentu uh, kita juga harus memperhatikan sekitar ya. Jadi saya tidak tahu apakah pandangan teman-teman tentang pandemi ini, apakah sama ya, ada kontroversi di banyak orang bahwa ada yang percaya, ada yang tidak percaya, tetapi saya harapkan seluruh ya kawan-kawan, apapun pandangan Anda ya terhadap pandemi yang terjadi saat ini, tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan. Setidaknya kita menjaga diri kita dan keluarga dekat, tentu orang-orang di sekitar kita juga. Mudah-mudahan ya harapan kita tentu pandemi ini segera berakhir ya, agar khususnya perkuliahan kita bisa dilaksanakan tatap muka, dan mungkin apa yang akan kita kerjakan juga kita bisa lebih bebas berekspresi ya, dibanding hari-hari yang kita alami beberapa tahun terakhir. Oke, Les, kita lanjutkan ya materinya. Hanya sekedar mengingatkan bahwa pentingnya kesehatan itu ya teman-teman ya. Jadi baik, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, kita sudah membahas tentang materi kepemimpinan manajer proyek. Nah, bagaimana sebenarnya seorang manajer itu memposisikan diri ya sebagai pengelola proyek ya, yang tujuannya bagaimana proyek yang dia jalankan atau yang dia pegang itu dikendalikan itu bisa menghasilkan suatu proyek yang berkualitas, dengan tentu menjamin bahwa kualitas pekerjaannya juga tidak mengindahkan ya bagaimana kewajibannya terhadap sumber daya manusia dan lingkungan. Oke, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah manajemen tim proyek. Oleh karena pentingnya manajemen ini terutama dalam proyek, maka perlu untuk kita perhatikan ya, dan perlu untuk kita pahami bagaimana mengelola atau memanajemen sebuah tim dalam sebuah proyek. Baik, kelas saya langsung saja ke materinya. Baik kelas, manajemen tim proyek. Ini bahasan, kalau manajemen ini memang bahasan yang menarik ya, karena manajemen itu adalah kunci sukses dari sebuah kegiatan ya, baik itu sebuah proyek maupun kegiatan-kegiatan rutin ya. Nah, kenapa harus membahas manajemen tim? Jadi kalau kita bicara soal tim ya, kalau sudah bicara soal tim, maka salah satu kunci sukses dalam sebuah tim itu apapun yang dia kerjakan, maka pengaruh dari manajemen, peran manajemen itu memang amat sangat penting. Ya. Jadi teman-teman, bagaimana kita melihat ya, kalau saya analogikan misalnya dengan permainan sepak bola. Ya. Kalau kita melihat ada pemain-pemain yang cukup terkenal, banyak pemain-pemain yang sangat dikenal oleh orang, tetapi
kita juga sering menyaksikan bahwa kadang-kadang manajer, ya, seorang manajer itu kadang jauh lebih terkenal daripada pemainnya. Nah ini, ya. Bahkan masalah-masalah yang terjadi dengan manajemen ya itu sering sekali menonjol sekali ya kalau kita melihat dalam sebuah tim sepak bola. Nah, artinya bahwa peran tim di sana, bahwa peran tim di manajemen ya, mau peran manajer ya, manajemen dalam tim tersebut itu amat sangat penting ya. Karena keberhasilan timnya untuk mendapatkan gol tertinggi ya, tujuan terbaik itu adalah ditentukan bagaimana seorang manajer mengelola timnya. Nah, kita juga bisa melihat analoginya misalnya dalam kalau kita melihat misalnya ya olahraga-olahraga lain ya, katakanlah misalnya lomba seperti MotoGP misalnya. Bagaimana manajer itu setelah race selesai ya, kita melihat bagaimana manajer begitu disorot ya, disorot oleh kamera oleh karena pengelolaan si manajer tadi ya, manajer itu memang amat sangat berpengaruh untuk keberhasilan dari timnya. Nah, demikian juga untuk proyek ya. Demikian halnya juga untuk proyek. Bahwa manajer ya, manajer yang kita bahas dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita bahas manajer ya. Karena ya dalam sebuah tim ya, dalam proyek memang manajer itu sangat menentukan ya. Nah, bagaimana si manajer tadi bisa mengelola timnya agar proyek itu bisa dikerjakan dengan baik ya, tentu dengan baik maksudnya di sini memiliki kualitas yang sesuai ya, efektif dari segi penggunaan waktu, efisien dari segi pemanfaatan biaya. Nah, ini akan sangat ditentukan oleh manajemen. Nah, oleh karena itu bahasan kita kali ini akan membahas tentang manajemen tim proyek. Oke, secara umum ya, manajemen tim proyek ini didefinisikan sebagai sebuah proses tracking ya, sebuah proses tracking atau melacak kinerja dari anggota tim. Kemudian bagaimana memberikan umpan balik. Kemudian bagaimana memecahkan masalah yang terjadi dalam tim dan mengelola perubahan jika ada perubahan dalam tim ya, yang tujuannya agar tetap mengoptimalkan kinerja dari proyek. Jadi tujuannya itu adalah mengelola tim ya, mengelola tim dalam rangka melacak, memberi perbalik, memecahkan masalah ya, mengelola perubahan tim. Jadi ini adalah definisi utama ya bagaimana apa yang dimaksud dengan manajemen tim proyek tersebut. Baik, ada 5 tahapan pengembangan tim. Yang pertama dikenal dengan tahap forming atau pembentukan. Nah, pada tahapan ini si manajer membentuk kelompok baru ya, kelompok baru dan diberikan tugas kepada kelompok tersebut. Di mana anggota kelompok biasanya dalam tahap ini ya, dalam tahap forming ini itu cenderung masih one man show ya. One man show itu masih bekerja sendiri-sendiri. Belum mau bekerja sama ataupun belum menunjukkan bagaimana etikat baik dalam tim ya. Namun mereka tetap berusaha untuk bekerja walaupun mereka sebenarnya belum saling mengenal ya. Nah, itu sebabnya oleh karena mereka belum saling mengenal ini, makanya mereka kadang-kadang lebih cenderung dia bekerja sendiri-sendiri. Nah, apa yang diakibatkan ya, tentu pekerjaannya pasti kurang maksimal ya dalam hal ini ya, karena belum muncul saling percaya antara satu anggota dengan anggota tim lain. Nah, dalam tahapan forming ini juga maka waktu yang digunakan itu habis ya, atau banyak dihabiskan dalam merencanakan, mengumpulkan informasi, bahkan melakukan adaptasi ya antara satu anggota dengan anggota tim yang lain. Oke, ini tahap pertama. Yang kedua tahap strumming. Tahap strumming ini adalah tahap di mana munculnya konflik baru dalam tim. Nah, ini ya, kalau tim kelompok baru itu kalau baru bertemu
baru dibentuk, tentu akan muncul masalah-masalah atau konflik, di mana masalah ini biasanya ditimbulkan oleh karena tidak kepahaman antara satu anggota tim dengan tim lainnya. Nah, pada tahapan ini biasanya kelompok mulai mengembangkan ide-ide ya berhubungan dengan tugas yang mereka hadapi. Ya, bagaimana mengerjakannya itu bisa dikerjakan dengan cepat, bagaimana pekerjaan itu dikerjakan dengan mudah, mereka mulai membuat ide-ide sendiri. Nah, biasanya dalam tahapan ini si anggota tim itu sudah mulai membahas isu-isu tuh, misalnya ya, apa masalah yang harus mereka selesaikan, bagaimana fungsi mereka masing-masing, dan bagaimana model kepemimpinan ya, seperti apa yang akan dapat mereka terima dari seorang si manajer. Nah, anggota kelompok biasanya di sini sudah mulai terbuka ya, dan mulai mengkonfrontasasi ide-ide dan perspektif mereka masing-masing. Nah, tapi dalam tahapan ini ide-ide dan penyampaian konfrontasi ide-ide tadi antara satu anggota tim dengan anggota tim lain ini masih kadang ada yang tidak bisa menerima. Oleh karena itulah tadi muncul konflik. Nah, pada tahap storming ini sangatlah penting ya dalam perkembangan kelompok. Jadi konflik tadi itu bukan sesuatu yang tidak baik ya, justru konflik tadi itu adalah sesuatu yang baik ya. Walaupun kejadiannya kadang menyakitkan bagi anggota kelompok. Nah, anggota kelompok disinilah mulai belajar bagaimana mereka mengelola konflik, bagaimana mengelola toleransi ya terhadap perbedaan-perbedaan ide-ide tadi. Nah, pentingnya si manajer tadi memahami hal ini agar si manajer mampu bagaimana kemudian konflik yang terjadi itu tidak sampai mempengaruhi dari kinerja terlalu jauh. Nah, yang berikutnya adalah tahap norming. Nah, norming ini adalah tahap normalisasi, di mana sudah melewati tahap konflik tadi, maka dalam tahap norming ini biasanya anggota kelompok itu mulai ya mendapatkan kesepakatan ataupun konsensus antara anggota kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Nah, peranannya dan tanggung jawabnya setelah jelas. Jadi, bagaimana mereka begitu melewati masa konflik tadi, mereka mulai paham bagaimana peranan masing-masing. Ya. Nah, di saat itu juga, di saat normalisasi ini, masing-masing anggota tim ini sudah mulai, ya, mereka sudah mulai menemukan harmoni, ya, seiring dengan adanya kesepakatan-kesepakatan baru yang mereka buat, ya, mengenai aturan-aturan dan nilai-nilai yang digunakan dalam pengerjaan proyek. Nah, biasanya pada tahapan ini, anggota kelompok mulai dapat mempercayai, sudah mulai muncul kepercayaan antara satu dengan yang lainnya ya. Seiring dengan bagaimana mereka melihat kontribusi penting masing-masing anggota kelompoknya ya. Si A memiliki kemampuan ini, si B memiliki ini. Nah, ini sudah mulai muncul tingkat kepercayaan bagi masing-masing tim. Nah, tahapan itu tentu penting ya, maka seorang manajer harus melihat ini bagaimana kemudian tahap normalisasi ini bisa berjalan lebih maksimal, bahkan lebih baik dari apa yang sebenarnya diharapkan oleh anggota-anggota kelompok. Nah, yang berikutnya adalah tahap performing atau tahap berkinerja. Pada tahapan ini anggota kelompok ini sudah mulai berfungsi ya dalam menyelesaikan pekerjaannya ya, bagaimana mereka memikirkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan lancar dan efektif tanpa adanya konflik di antara anggota tim. Nah, kemudian anggota kelompok di sini sudah mulai saling tergantung. Ya. Sudah mulai saling ketergantungan. Artinya jika ada satu pekerjaan yang kemudian itu tadi dikerjakan tim, kalau temannya atau anggota kelompoknya belum pada tahap menyelesaikan bagiannya, maka pekerjaan lain itu tidak akan berjalan, atau si anggota kelompok lain itu akan menunggu ya, oleh karena itu sudah muncul di sini saling ketergantungan satu sama lain ya. Dan biasanya pada tahap perform ini, berkinerja ini ya, bahwa setiap anggota tim itu sudah mulai memunculkan saling respect nih ya, dalam berkomunikasi. Nah, di saat ini supervisor dari kelompok ini bersifatnya partisipatif saja nih, yang banyak mengambil keputusan justru ya pada tahap performing ini, yang banyak mengambil keputusan itu justru anggota kelompok.
Karena sudah muncul tadi saling ketergantungan dan sudah ada respect dalam berkomunikasi ya, sehingga mereka lebih banyak mengambil keputusan ya, dan supervisor di sini hanya bersifat partisipatif saja. Nah, yang kemudian tahap berikutnya adalah tahap adjourning dan transforming atau tahap pembubaran dan perubahan. Ya. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan terakhir, ya. Tahapan terakhir di mana proyek sudah berakhir dan sudah saatnya bagi kelompok membubarkan diri. Ya. Nah, pada tahap ini tentu kita melihat tim ya dari sudut pandang kesejahteraan timnya. Kita melihat tim dari sudut pandang kesejahteraan tim, bukan lagi dari perspektif pengelolaan timnya. Nah, di saat ini, pada tahap ini, pemimpin tim harus memastikan bahwa ada saatnya tim merayakan keberhasilan proyek. Jadi, jangan ketika menjalankan proyek saja mereka ditekan, dipaksa, ditarget ya. Tapi setelah selesai proyeknya tidak ada reward. Nah, ini penting ya, penting bagaimana tim setelah menyelesaikan pekerjaannya tentu ada penghargaan, kemudian itu akan kita tangkap menjadi sebagai kesuksesan untuk evaluasi kita menjalankan proyek-proyek di hari-hari berikutnya. Nah, artinya kalau kita menggunakan sumber daya manusia yang sama, maka kita akan lebih mudah lagi atau mereka akan berikan kesan ya bagaimana pekerjaan yang mereka kerjakan sebelumnya itu begitu dihargai. Kemudian mereka diberikan penghargaan ya, dalam arti kata penghargaan bahwa mereka telah bekerja maksimal dan si pemimpin atau si manajer itu memberikan reward ya, reward untuk keberhasilan pekerjaan proyeknya, meskipun ya di sana sini itu tentu masih ada kekurangan. Nah, tentu ini menjadi nilai plus bagi si anggota tim ya, untuk bagaimana kemudian di hari-hari kemudian mereka dilibatkan dalam tim proyeknya. Ini akan tentu memberikan dampak positif dan value bagi pekerjaan proyek yang akan dikerjakan berikutnya. Kenapa? Karena mereka sudah banyak sekali menangkap pelajaran-pelajaran yang berharga yang kemudian mereka bisa gunakan sebagai pedoman ya untuk mengerjakan proyek-proyek yang lebih baik lagi bersama tim. Nah, pada tahap adjourning dan transforming ini juga di saat dimana ya pada tahap ini tahap ini adalah tahap juga dimana para anggota tim kelompok proyek ini bisa saling mengucapkan selamat tinggal lah, say hello ya ke antara satu sama lain, dan berharap mereka bisa melakukan yang apapun yang mereka inginkan lagi ke depan, dan berharap ketika bertemu lagi dalam tim yang sama, mereka sudah bisa lebih maksimal dalam pekerjaan, oleh karena satu sama lain tadi sudah saling memahami ya antara satu anggota kelompok lainnya atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, bagaimana membangun tim proyek agar berkinerja tinggi? Nah, ini memang tugas berat ya. Tim untuk bekerja tinggi ini tantangannya luar biasa. Nah, tentu agar ini bisa dicapai, maka yang pertama harus dimulai dari yang disebut dengan perekrutan anggota tim. Nah, perekrutan ini penting ya. Proses perekrutan ini penting karena kualitas sumber dayanya ini akan dipengaruhi ya dari proses perekrutan. Jadi, setidaknya tahapan perekrutan ini memiliki standar yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pekerjaan proyek tertentu. Nah, setelah perekrutan proyek ini, maka mulailah masuk pada tahap di mana ya membangun tim proyek ini itu dimulai dengan bagaimana mengumpulkan para anggota ya dalam sebuah pertemuan yang membahas proyek, mulai dari identifikasi proyek, proses hingga bagaimana penyelesaian proyek tersebut dan menghadapi adanya perubahan-perubahan pada saat pekerjaan proyeknya.
Lalu pembentukan identitas ya tadi sebutkan mulai dari perekrutan anggota ini tentu penting bagaimana pembentukan identitas tim ini ya amat sangat penting dalam proses perekrutannya. Kemudian perlu menciptakan visi bersama ya. Perlu menciptakan visi bersama agar sama-sama anggota masing-masing anggota tim itu memiliki tanggung jawab ya, memiliki sebuah prinsip di mana mereka merasa bahwa itu adalah pekerjaan bersama ya, milik bersama. Oleh karena itu menciptakan visi bersama ini adalah bagian yang sangat penting ya, agar rasa memiliki itu bisa tumbuh, kemudian proyek itu bisa dikerjakan tentu ya, tentu dengan hasil yang diharapkan, yaitu hasil yang sangat memuaskan ya. Jadi dari segi kualitas maupun pelaksanaan atau operasional proyeknya. Nah, hal lain yang bisa digunakan untuk membangun tim proyek pekerja tinggi ini adalah jangan lupa untuk mengatur sistem penghargaan. Itu tadi yang disebutkan di awal ya, bagaimana ketika proyek setelah selesai ya, ada kalanya kita memberikan reward ya, memberikan reward atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh tim ya, tanpa mengabaikan ya, mengabaikan apa yang terjadi ya, ataupun kekurangan-kekurangan di sana sini ya dalam pelaksanaan proyeknya. Namun di luar itu, tentu pertimbangan untuk mengatur sistem penghargaan ini amat sangat penting karena ini akan membantu ya, menambah value ya bagi kemampuan ya masing-masing tim dalam pelaksanaan proyek-proyek berikutnya ya. Karena merasa adanya perasaan puas ya pada proses pekerjaan proyek yang sudah mereka lewati. Nah, tentu yang berikutnya adalah bagaimana mengatur pembuatan keputusan. Nah, seorang manajer ini harus mampu mengatur pembuatan keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil itu ya tidak berpihak kepada pelaksanaan proyeknya ya. Artinya, pengambilan keputusan ini benar-benar harus diperhitungkan agar tidak mengganggu dari kinerja sebuah proyek, baik dari sumber daya alamnya maupun baik dari sumber daya manusia maupun sumber-sumber daya yang lain. Nah, yang paling penting lagi adalah manajemen konflik ya. Ini manajemen konflik ini amat sangat penting ya. Konflik memang sesuatu yang tak mungkin terhindarkan dalam sebuah tim ya. Tim apapun itu ya. Konflik ini adalah sesuatu yang mesti hampir dihadapi oleh setiap tim ya. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen konflik. Tujuannya agar jangan sampai konflik yang terjadi itu mempengaruhi kinerja proyek. Dipastikan bahwa manajemen konflik ini harus dilakukan dengan baik agar tim proyek itu tetap dalam posisi berkinerja tinggi. Hal yang berikutnya adalah meremajakan tim proyek. Meremajakan tim proyek ini penting ya apabila ada beberapa proyek yang kemudian itu memberikan tingkat kejenuhan yang amat tinggi ya bagi anggota timnya, maka perlu dilakukan peremajaan tim proyek dalam rangka memberikan penyegaran ya, memberikan penyegaran pada tim yang tentunya ini akan berdampak pada kualitas kinerja dari masing-masing timnya yang akan mengaruhi kualitas dari pekerjaan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kalau ini sudah dilakukan ya, tentu mulai dari perekrutan, kemudian membangun tim proyek dengan beberapa aspek ini, tapi yang paling penting juga jangan lupa bagaimana performa superior yang akan dihasilkan ketika kita sudah melakukan proses perekrutan anggota dengan baik dan menjalankan beberapa aspek ini dalam tim proyek yang kita bentuk dalam sebuah proyek.
Oke, saya jelaskan satu-satu ya, sedikit menggambarkan apa saja yang dilakukan dalam menjalankan rapat proyek, pembentukan identitas, hingga meremajakan proyek ini. Nah, yang pertama, merekrut anggota. Merekrut anggota ini terkait dengan kemampuan menyelesaikan masalah ya. Bagaimana dia bisa melakukan penyelesaian masalah yang terjadi dalam proses pekerjaan proyek. Kemudian ketersediaan pekerjanya bagaimana? Ada nggak pekerjanya yang akan kita rekrut kan gitu. Kemudian keterampilan teknisnya bagaimana ya. Keterampilan teknis anggota yang direkrut ini seperti apa? Ya jangan asal ya. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah mau ditempatkan di bagian apa si anggota tersebut? Lalu kredibilitasnya gimana? Ini kredibilitas penting ya karena pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya bisa diawasi full ya. Tentu ada beberapa bagian ya yang kemungkinan manajer atau pengawas proyek tidak bisa mengikuti seluruh proyek itu dengan full waktunya. Oleh karena itu kredibilitas dari masing-masing anggota itu penting. Lalu ambisi, inisiatif, dan semangat. Bagaimana ambisi atau inisiatif dari masing-masing anggota ya. Kadang ada anggota tim ini yang dia hanya bisa bekerja saja, bekerja karena diperintah. Ya. Tidak memiliki inisiatif. Jadi kalau tidak diperintah ya tidak bekerja. Apa yang disuruh itu yang diselesaikan. Tidak bisa mengelola atau bisa menciptakan inisiatif ya sendiri untuk bagaimana kemudian setelah mengerjakan ini hubungannya dengan pekerjaan lain, bagaimana mengerjakan bagian itu, hubungannya dengan pekerjaan yang dia kerjakan sebelumnya. Kemudian ini semangat. Bagaimana semangatnya? Nah, ini penting ya, semangat dalam pekerjaan sebuah dalam tim ini penting ya. Kalau dia tidak punya semangat, maka ini tentu akan mengakibatkan masalah. Masalah bukan hanya pada diri sendiri, tapi pada tim ya. Ketika ada anggota tim yang tidak semangat, maka ini bisa mempengaruhi ya anggota tim yang lain ya. Mempengaruhi anggota tim yang lain sehingga akan mempengaruhi pada kinerja ya, penurunan kinerja. Nah, untuk itu, maka dalam proses perekrutan anggota, aspek-aspek ini tentu harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua melakukan rapat proyek. Melakukan proyek ini seperti apa? Itu disebutkan tadi bahwa melakukan pertemuan ya. Pertemuan-pertemuan ini dalam rangka apa? Memberikan gambaran umum proyeknya. Ini proyeknya mau dia mengapain gitu. Seperti apa? Ya, ruang lingkup proyeknya ini bagaimana? Tujuannya ngapain? Ya, proyek ini ngapain? Jadwalnya seperti apa? Kemudian bagaimana metode pekerjaannya dan prosedurnya? Nah, ini penting dijelaskan oleh manajer proyeknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mulai menangani beberapa masalah interpersonal ya, yang terangkat model pengembangan tim, siapakah anggota tim lainnya. Jadi kalau rapat sudah melakukan rapat ini, maka ini memperkenalkan juga ya tim, memperkenalkan tim, siapa saja tim-tim anggota yang terlibat pada pelaksanaan proyek tersebut. Nah, dalam hal ini, dalam rapat ini juga penting dibahas juga bagaimana masing-masing tim bisa menyesuaikan atau beradaptasi. Dan pada tahap ini, ya dalam tahap ini juga ya masing-masing tim, anggota tim harus diberi arahan bagaimana mereka bisa bekerja dengan orang-orang lain. Apakah mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang yang dipanggil dalam satu tim tadi atau tidak? Nah, baru dalam hal ini nanti dalam rapat proyek ini tentu si manajer proyek akan menetapkan beberapa masalah penting dalam proyek tersebut ya. Mulai dari menetapkan aturan dasarnya, perencanaan keputusan, melaksanakan keputusan, mengelola perubahan, hubungan keputusan dengan pihak lain, ya ini yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan bagaimana mengelola pertemuan tim proyek lanjutan. Nah, yang berikutnya adalah membentuk tim kaitannya dengan mengembangkan proyek berkinerja tinggi ya. Bagaimana membentuk identitas tim? Membentuk identitas tim ini maksudnya adalah manajer proyek, ya manajer proyek dalam ini memiliki tantangan dalam membangun tim ya adalah kurangnya keterlibatan anggota tim secara full time. Nah, ini sebelum tadi ya. Semangatnya kurang.
Nah, dalam hal ini maka si manajer proyek perlu membangun tim ya, bagaimana agar seluruh anggota bisa terlibat full time. Nah, dalam hal ini manajer proyek juga harus mencoba membuat tim proyeknya yang senyata mungkin ya, dengan mengembangkan identitas timnya ya. Bisa dibuat unik atau menggunakan rapat secara efektif ya, melakukan kolokasi anggota tim, menciptakan tim proyek yang efektif. Jadi tidak karena banyaknya, namun jumlah yang sedikit pun bisa dibuat semaksimal mungkin dengan cara menciptakan tim proyek yang efektif. Dengan cara bagaimana? Melihat kemampuan masing-masing anggota timnya. Jadi meskipun personilnya atau anggota timnya itu tidak banyak, namun kualitas tim itu penting, sangat menentukan ya dalam hal pekerjaan proyek atau yang disebut dengan membangun identitas tim. Yang berikutnya adalah menciptakan visi bersama. Dalam rangka membangun tim proyek yang memiliki kinerja tinggi ini perlu menciptakan visi bersama. Ya. Tujuannya tadi saya sebutkan bahwa agar muncul rasa memiliki, ya, rasa memiliki yang kemudian itu akan mengakibatkan bagaimana masing-masing anggota tim itu akan bekerja dengan baik. Ya. Karena merasa bahwa pekerjaan itu adalah milik masing-masing. Nah, tentunya visi yang dimaksud di sini adalah visi yang kemudian dibahas bersama, kemudian disampaikan, kemudian dikomunikasikan ya, tahap per tahap. Tidak hanya ditulis, tapi tidak ada disampaikan kepada tim. Ya. Visi bersama itu harus disampaikan di tim dan kemudian diberikan ruang kepada tim untuk memberikan masukan. Ya. Jadi tidak hanya dipikirkan, ya, hanya memikirkan visi, namun tidak disampaikan kepada tim, tentu ini mengakibatkan tim tidak akan pesannya tidak akan sampai kepada tim, gitu loh. Bagaimana visi mereka, visi bersamanya untuk mengerjakan proyek tersebut. Nah, kemudian membuat visi juga tidak boleh hanya biasa-biasa saja, gitu lah, normatif saja. Namun visi harus dibuat menantang. Menantang dalam arti kata di sini menantang bukan dalam arti negatif ya, tapi dalam artian menantang yang memang yang memang realistis ya, hasilnya terukur. Jadi tidak asal buat menantang, namun tidak terukur ya. Nah, misalnya satuan tugas diarahkan untuk merombak kurikulum di kuliah bisnis misalnya. Nah, cenderung memutar matanya jika dengan mengumumkan bahwa visi mereka adalah untuk bersaing dengan Harvard Business School misalnya. Sebaliknya, mengembangkan program bisnis sarjana terbaik di negara bagian memungkinkan bersifat realistis untuk gugus tugas itu. Ini visinya ini menantang, namun realistis nggak, terukur nggak. Gitu. Nah, yang berikutnya, manajer proyek harus percaya pada visi yang mereka buat bersama. Harus percaya dengan visi yang mereka buat bentuk bersama, mereka ciptakan bersama. Nah, passion untuk visi merupakan elemen penting ya dari sebuah visi yang efektif. Nah, hingga akhirnya maka visi tersebut itu akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Jadi tidak hanya cerita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mengelola sistem penghargaan dalam proyek. Jadi kaitannya untuk membentuk proyek yang memiliki kinerja tinggi itu, kita perlu memikirkan bagaimana mengelola sistem penghargaan. Itu yang disebutkan di awal tadi, bahwa pentingnya reward dalam sebuah proyek. Nah, manajer proyek bertanggung jawab untuk mengatur sistem reward. Ya, ini penting saya sebutkan tadi karena ini akan membantu menambah value bagi anggota tim. Nah, sistem reward ini akan mendorong performansi tim dan usaha ekstra. Nah, misalnya ini reward tadi bukan hanya bentuk uang ya, tapi ada misalnya bentuk surat pujian. Memberikan misalnya surat penghargaan lah ini ya. Bagaimana proyek setelah dilaksanakan, mengucapkan terima kasih kepada tim atas dedikasinya dalam pekerjaan proyek ini dari awal hingga selesai. Kemudian memberikan pengakuan publik atas pekerjaan mereka. Ya, misalnya seperti sertifikasi lah. Jadi
Karena mereka sudah pernah mengerjakan ini, maka ada sertifikat ya, yang bisa digunakan untuk kemudian jadi sebuah penghargaan ya, atau sebuah pengakuan yang bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain. Dalam hal ini adalah bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan lain di luar sana yang kemudian lebih mudah dipertimbangkan untuk diterima. Lalu adanya penyerahan pekerjaan. Penyerahan pekerjaan ini termasuk reward ya. Bagaimana ketika ada sebuah project, maka kepada tim masing-masing kita ada formalitas pemberian penyerahan pekerjaan ya. Penyerahan pekerjaan ini semacam pemberian tanggung jawab ya, pemberian tanggung jawab kepada tim ya. Ini tentu akan memberikan sebuah respek yang baik ya bagi anggota tim, bahwa mereka diberikan kepercayaan ya. Jadi pemberian kepercayaan ini merupakan sebuah reward. Yang berikutnya adalah fleksibilitas ya, jadi tidak kaku. Nah, dalam membangun tim proyek agar berkinerja tinggi juga bisa dilakukan dengan mengatur proses pengambilan keputusan ya. Mengatur proses. Manajer proyek perlu untuk mengatur pembuatan keputusan ya. Jadi ada 4 langkah besar memfasilitasi pengambilan keputusan ini. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi masalah, menghasilkan alternatif-alternatif yang bisa digunakan dalam terjadinya adanya perubahan-perubahan dalam pekerjaan proyek. Kemudian bagaimana mencapai sebuah keputusan dan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar ada keputusan namun tidak ada tindak lanjut ya. Yang berikutnya adalah bagaimana mengelola konflik. Ini amat penting ya, teman-teman. Itu yang disebutkan tadi, mengelola konflik ini amat sangat penting ya. Bagaimana kemudian mengelola konflik itu ya. Misalnya memediasikan konflik, mengarbitrase konflik, kemudian mengendalikan konflik, menerima konflik, dan selanjutnya bagaimana menghilangkan konflik. Nah, ini penting ya, maka manajer itu sebagai seorang manajer harus mampu bagaimana memahami cara mengelola konflik dalam tim. Nah, yang berikutnya adalah merencanakan tim. Merencanakan tim ini ya secara informal ya. Secara informal misalnya pada satu proyek yang sedang mengalami masalah yang berat, manajer proyek dapat menghentikan pekerjaan. Ya, menghentikan pekerjaan yang sifatnya sementara dan mengajak tim untuk pergi bermain, misalnya ini bermain olahraga ya, bermain olahraga untuk refreshing untuk menghilangkan frustasi atau pilihan lain, dengan meminta sponsor proyek lah ya, untuk memberikan semangat pada timnya. Namun terkadang diperlukan tindakan yang lebih formal, misalnya saja si manajer proyek ya, dalam hal menerjemahkan tim proyek ini ya, seorang manajer proyek itu mungkin bisa menyadari kebutuhan akan sesi pembentukan tim yang ditujukan untuk memperbaiki proses kinerja tim, misalnya mengambil anggota tim baru atau mengoplos timnya agar melihat atau mengopulasi bagaimana agar kinerja tim itu bisa lebih maksimal. Nah, tentu tujuan dari sesi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas tim ya, melalui pengelolaan terhadap tuntutan proyek dan proses pada kelompok tim tadi. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya tim proyeknya itu virtual. Ini di zaman virtual ini zaman sekarang ini, apalagi semenjak pandemi ini ya, ini zamannya jadi zaman virtual. Maka dalam tim proyek virtual itu pun sangat memungkinkan ya, bagaimana seorang manajer juga mengelola tim proyek tersebut meskipun tidak ketemu secara fisik, namun proyek bisa tetap dikelola, timnya tetap bisa dikelola dengan baik. Nah, misalnya apa saja yang dilakukan dalam mengelola tim proyek virtual ini? Yang pertama, misalnya kapan harus menggunakan panggilan konferensi. Ya. Kemudian ketika orang-orang bekerja di lokasi yang berbeda,
dengan dokumen umum, presentasi, sketsa, dan model. Dalam rapat gunakan laporan status untuk mempertahankan misalnya ya hubungan antara masing-masing tim. Selanjutnya, mengelola tim proyek virtual ini ya, kita bisa juga memperhatikan kapan untuk penerbangan misalnya. Membangun penerbangan untuk memperbaiki kepercayaan, gunakan anggaran perjalanan untuk mendapatkan semua petunjuk ya, mulai dari awal hingga komitmen-komitmen yang akan dilakukan ya pada tujuan proyek ya, dan terlibat dalam kegiatan dalam hal membangun tim. Nah, pada saat mengelola tim proyek virtual ini ya, ada beberapa pedoman yang dikembangkan oleh 3M ya. Itu tadi salah satunya ya. Salah satunya yang 3 tadi. Nah, yang digunakan pada proyek terdistribusi ya. Itu tadi yang 3 tadi. Selanjutnya adalah bagaimana kita harus mengelola email. Kapan harus kita ke email? Harus berkomunikasi dengan email ya. Untuk mendistribusikan informasi penting dan berita baru ya. Kapan harus menggunakan media sosial ya dalam hal menyampaikan informasi ataupun promosi-promosi. Kapan menggunakan panggung siaran berbentuk elektronik misalnya. Ini dalam hal mendorong diskusi dan menyingkirkan perbedaan pendapat tentang isu. Kemudian jika masih dirasa kurang klop ya dalam timnya, maka perlu dipikirkan bagaimana untuk melakukan konferensi video ya, oleh karena mungkin kalau tidak bertemu fisik namun bisa bertemu secara virtual ya, bertemu langsung secara virtual. Tentu konferensi video ini merupakan pilihan yang baik. Kenapa? Karena konferensi video ini sangat perlu ya, ketika kita berkomunikasi melihat wajah itu ya, itu amat sangat penting ya, kita bisa melihat ekspresi masing-masing. Nah, ini tentu amat sangat mendukung bagaimana kita bisa memaksimalkan pengelolaan tim proyek meskipun melalui virtual. Nah, apa pentingnya konferensi video ini? Itu tadi ya, kita bisa melihat ekspresi ya, ekspresi masing-masing. Nah, tentu di awal proyek ini sangat penting ya, bagaimana kita bisa gunakan pertemuan video konferensi itu dalam hal membangun hubungan ya, dan mengembangkan tentang pemahaman bersama apa saja yang perlu dilakukan. Nah, jadi meskipun secara virtual ya, ketika bertemu tatap muka secara virtual itu memang mempengaruhi sekali ya. Komunikasi, melihat wajah dan ekspresi itu memang amat sangat penting dalam hal peningkatan pengelolaan tim. Nah, oleh karena itu bahwa manajemen tim proyek ya, manajemen tim proyek ini amat sangat penting dan sangat menentukan bagi tercapainya proyek yang berkualitas baik ya, berkinerja tinggi, yang pada akhirnya akan memberikan hasil ya, hasil pada proyek yang dikerjakan ya dengan value yang cukup tinggi dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan ya, baik dari sisi waktu, sumber daya, maupun pembiayaan. Jika kemampuan pengelolaan tim proyek itu sudah maksimal, maka pekerjaan proyek-proyek di hari-hari kemudian ya, di masa yang akan datang tentu akan lebih baik lagi kualitasnya. Oke, kelas manajemen proyek ya, demikian pembahasan kita kali ini, yaitu tentang bagaimana manajemen tim proyek. Itu saya disebutkan bahwa manajemen tim itu amat sangat penting ya. Kalau disebut tim, maka ibarat kita berlayar ya, jika kapal yang kita tumpangi itu bocor, maka seluruh penumpangnya akan tenggelam. Ya, oleh karena itu yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa tim ya, salah satu saja yang tidak mensupport ya satu sama lain, maka pekerjaan itu bisa dipastikan tidak akan berhasil ya, tidak akan berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu manajemen tim itu perlu diperhatikan agar pengelolaan proyek bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, baik dari pengelola proyeknya maupun dari stakeholdernya sendiri. Oke, kelas, demikian materi kita di pertemuan kali ini.
Terima kasih sudah mengikuti pertemuan kali ini. Tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa ini materi jangan hanya dilihatin ya, tapi diikutin mulai dari awal sampai akhir. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Kita diskusikan di kelas virtual kita. Baik, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan salam sehat.